Ini mungkin adalah proses penyembuhan paling berliku dalam sejarah. Gadis kecil itu tiba-tiba terserang penyakit dingin. Penyakit itu datang dengan ganas. Wanita itu segera memberikan jarum dan mengeluarkan darah, dan berhasil menyelamatkannya. Para pria terkesima. Seandainya bukan karena wanita itu, organ dalam gadis kecil itu pasti sudah membeku. Kemudian wanita itu membuat ramuan obat untuk gadis kecil itu, yang membuat pandangan para pria terhadapnya berubah. Meskipun identitas wanita itu dipertanyakan, dia tetap memilih untuk kembali dan bersatu dengan para pria. Baiklah, istirahatlah sebentar. Sudah jam segini. Gadis kedua belum kembali. Mungkin dia sudah melupakan kita semua di rumah Sheng Hanlin ini. Setelah menikah dengan keluarga Cheng Ren, seolah-olah matanya sudah melayang ke langit. Ibu, jangan tunggu lagi. Dia tidak akan kembali hari ini. Di kehidupan sebelumnya, ketika aku menikah dengan keluarga bangsawan, aku selalu menjadi sasaran. Hari kembali tanpa suami di sampingku. Aku sama sekali tidak bisa mengangkat kepala. Jadi lebih baik tidak kembali. Sheng Mimi pasti juga tidak akan kembali. Nyonya, nona kedua sudah kembali. Nona, dua putri sudah kembali. Apa? Adik kedua sudah kembali. Semua orang sedang menunggumu. Dim. Dim, iya. Adik kedua, si tuan kecil ini tidak ada. Kamu bisa kembali sendiri. Hari ini adalah hari di mana putri yang sudah menikah kembali ke rumah. Dia tidak datang, aku tidak bisa datang. Atau apakah Kak Dim tidak menyambutku? Tentu saja menyambut. Adik kedua salah paham pada Kak Dim. Dia hanya khawatir tentangmu. Kembali sendiri, artinya merasa kesepian. Tidak hanya akan jadi bahan tertawaan orang, juga akan mempengaruhi keluarga. Kau ini nenek sihir tua. Tuan muda dan adik perempuan menemani ibu tiri kembali. Siapa yang merasa kesepian? Kalian kenapa datang? Kami tidak boleh datang. Di kehidupan sebelumnya, si kembar ini tidak menganggap rumah Sen Hanlin. Tidak pernah sekalipun datang ke rumah Sen. Bagaimana mungkin menemani Sen Mimi kembali? Tentu saja bisa datang. Setiap hari juga bisa. Tuan besar dan nyonya besar dari rumah tiba di rumah Sen. Sangat tidak sopan jika tidak menyambut. Hahaha. Kalau bukan karena kita datang. Belum tentu tahu, kamu bagaimana bisa membicarakan kita di belakang. Ayo. Gimana bisa sih? Kita kan satu keluarga. Ayo, ambilkan teh untuk tuan muda dan nona muda. Terima kasih banyak, nenek, atas jamuannya. Ayo, anak baik, anak baik. Hahaha. Di kehidupan sebelumnya, apapun yang aku lakukan untuk menyenangkan si kembar ini, mereka tidak pernah menunjukkan wajah baik padaku. Berusaha keras untuk mengusirku. Sekarang, baru 3 hari setelah Sheng Mimi menikah, mereka sudah memanggilnya ibu tiri. Dia seorang anak luar, kenapa dia bisa? Dia seorang anak luar, kenapa bisa? Kak Didi, ada apa ini? Kesehatannya belum baik. Kesehatan apa? Iya, Luo Er sudah sakit sampai sekarang. Kalau bukan karena dia sakit, yang jadi ibu tirinya ya dia. Hahaha. Yang jelek ini bahkan tidak sebanding dengan ibu tiri kita. 1/10.000. Daba, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kak Li di Beijing terkenal cantik loh. Estetika di kota ini memang aneh-aneh sekali. Nyonya, tubuh saya kurang enak. Saya pamit dulu. HMPH, sifatnya juga besar. Ibu tiri tetap yang terbaik. Memang temperamen anak perempuan saya itu besar. Karakter ini perlu diperbaiki. Hahaha, Kak Di sudah marah sekarang. Sebagai orang yang terlahir kembali, agak tidak sabar ya. Kak Di memang bukan tokoh utama. Ternyata saya yang melintasi waktu lebih hebat. Mungkin Kak Di sedang ada masalah. Ibu Di, bolehkah saya mengajak mereka jalan-jalan di rumah suci? Tentu, perintahkan kamu untuk membawa mereka dengan baik. Jangan sampai mengabaikan tamu terhormat. Ayo, jalan-jalan. Halaman rumah suci tidak terlalu besar. Tapi penataannya cukup bagus. Ibu tiri, kamu sebelumnya tinggal di mana? Saya adalah anak haram. Tempat tinggal saya sangat kecil. Kalian pasti akan kecewa melihatnya. Tidak akan. Pemilik taman ini punya adik yang agak bodoh. Saya sudah menikah ke rumah bangsawan. Tidak tahu apakah para pelayan akan memperlakukannya dengan buruk.
Saya harus pergi dan melihat dengan baik. Sayang sekali untuk Nona besar. Pernikahan yang begitu baik diserahkan begitu saja. Pernikahan yang baik apa? Dua bocah itu tidak akan hidup sampai dewasa. Dua bocah itu tidak akan hidup sampai dewasa. Nona besar, itu maksudnya apa? Cucu sulung dari keluarga Ho itu benar-benar bodoh. Tidak ada kemampuan, benar-benar tidak berguna. Dia pergi keluar dan terlibat pertarungan di jalan. Patah tulang belakang. Terbaring di tempat tidur jadi orang yang tidak berguna. Cucu sulung itu. Dia bahkan lebih pendek umurnya. Mengidap penyakit dingin. Dalam beberapa bulan, dia akan mati karena sakit. Lihat dia sekarang terlihat baik-baik saja. Beberapa hari lagi, dia pasti akan menderita. Ini adalah pengalaman hidup kakak Di. Liang Xiaozi yang begitu lucu. Nasibnya ternyata begitu menyedihkan. Wanita jahat ini berani mengutuk tuan muda dan adik perempuan dari belakang. Aku akan melawannya. Kenapa kamu menghalangi tuan muda? Kakak Di ini tidak berpikir jernih. Dia mengalami histeria. Itu bukan alasan untuk bicara sembarangan. Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Dia pasti iri kita hidup dengan baik. Jadi dia berbicara sembarangan seperti itu. Nona itu benar-benar tidak seharusnya mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Keluarga Ho tidak pernah mengganggunya. Dia sendiri yang ingin membatalkan pertunangan dengan baik-baik. Makanya, dia sendiri yang kehilangan kesempatan untuk menikah. Dan masih saja membicarakan orang di belakang. Dengar ya, ini jelas-jelas tanda orang yang otaknya tidak beres. Kalian berdua jangan sampai ikut-ikutannya. Aku sudah ingat dia. Sudah, kalian berdua kan ingin melihat rumah tempat aku tinggal sebelumnya. Bagaimana kalau aku bawa kalian ke sana? Baik. Anzi. Kenapa di rumah kalian masih ada pengemis? Kakak Anzi datang menengokmu. Kakak. Benar, ini kakak. Ternyata ini paman. Kenapa dia bisa seperti ini? Setelah Zhao ibu meninggal, si bungsu langsung jadi bingung. Ayah takut orang tahu dia punya anak yang bodoh. Jadi dia dikurung. Tidak diobati. Dibiarkan hidup sendiri. Ayah tidak sayang, ibu tidak ada. Kalau bukan karena nyonya yang peduli padanya, dia pasti sudah tidak punya ayah dan ibu sejak lama. Saudara-saudari saling bergantung satu sama lain. Kami juga seperti itu. Mereka juga anak-anak tidak sah. Hidup mereka mungkin lebih menderita daripada kita. Apakah kamu sudah membawa obat yang diminta si kecil? Bawa ke sini untuk direbus. Setelah itu, berikan pada Anzi untuk cuci muka. Baik. Kamu tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Kami juga akan membantumu merebus obat. Ayo, jalan. Ayo. Nyonya, obatnya sudah siap. Ayo Anzi, minum obat. Minum pelan-pelan. Ternyata bahan obat yang mahal ini memang berguna. Tuan muda keempat terlihat jauh lebih baik. Bahan obat ini memang efektif untuk menenangkan pikiran. Beberapa juga berguna untuk penyakit dingin di kaki. Nanti saat pulang, ambil beberapa lagi. Aku akan menyelamatkan Ibu Tiri. Cepat pergi selamatkan Ibu Tiri. Seseorang ingin mencelakainya. Cepat pergi selamatkan Ibu Tiri. Yang dimaksud adalah Ibu Tiri Zhao. Yang dimaksud adalah Bibi Zhao. 4 tahun yang lalu, Bibi Zhao sudah meninggal. Semua orang di rumah itu bilang dia bunuh diri. Apa dia dibunuh? Nyonya, ini cahaya bulan yang bersinar. Biarkan Xiao Kuo membawa kalian jalan-jalan. Ya, baik. Nah, Ibu Tiri, baik-baiklah menemani paman. Silakan pergi. Anzi, jangan takut. Bicara pelan-pelan. Kakak kedua. Anak-anak itu siapa?
Apa yang kamu katakan? Nyonya sudah marah. Di mana pengantin baru? Anzi, 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 Anzi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anzi, Anzi, lihatlah aku. Jangan takut. Ceritakan pada kakak tentang apa yang kamu lihat dulu. Anzi. Seseorang mendorong Bibi ke dalam sumur. Bibi bilang dia tidak melihat apa-apa. Melihat apa? Hantu. Anzi, 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 Anzi. Tadi kamu melihat seseorang, kan? Ayo ikut aku. Pangeran baik-baik saja. Tidak apa-apa, jangan takut. Siang bolong, mana ada hantu. Pasti hanya salah lihat. Kakak akan antar kamu pulang untuk istirahat. Siapa Anda? Kenapa Anda begitu tertarik dengan urusan istana saya? Jika Anda tidak muncul segera, saya akan memerintahkan pelayan untuk menghalangi jalan. Saya yakin Anda juga tidak ingin membuat masalah besar. Sebagai pengawal rahasia, saya bisa pergi kemana saja. Tuan Besar. Dia datang ke sini untuk apa? Apa istana terlibat dalam kasus besar? Bagaimana bisa tahu itu utusan? Sepertinya Nona Sheng juga punya banyak hal yang tidak dimengerti. Saya juga kebetulan ada hal yang ingin saya tanyakan pada Nona. Kita bertemu di sini malam ini, saat tengah malam. Apakah orang-orang pengawal rahasia tidak lewat pintu depan? Sebenarnya, ada urusan apa yang ingin Anda bicarakan? Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan Xiao Yuniao? Dewa wabah di ibu kota mengajak saya bertemu tengah malam. Mau pergi atau tidak? Jika tidak pergi, apakah akan disita dan dihukum? Tiba-tiba sial sekali. Sudahlah, sudahlah, kita lihat saja langkah demi langkah. Kamu adalah anak yang beruntung dan berbakat. Setelah itu, baik-baiklah di rumah Houbu, mendampingi suami dan mendidik anak. Jangan sampai kita kehilangan muka keluarga Sheng. Kamu tahu kan? Aku sudah mengerti. Jika ada kesulitan, datanglah mencariku kapan saja. Sudah larut malam, saatnya kamu pulang. Ayo, bawa mereka pulang dulu. Ah, jaga baik-baik nona kedua. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dadah. Ning Jingmo, si penggila itu, bahkan belum pernah muncul. Dalam waktu singkat ini, dia sudah mengukuhkan posisinya di Houbu. Kenapa bisa begitu? Bukankah itu karena kamu yang awalnya tidak mau menikah? Dia tidak tahu bahwa dia sudah terjun ke dalam api. Terkadang, kata-katamu, ibu semakin tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa. Meskipun dia menjadi pengurus di Houbu, dia tetap orang keluarga Sheng. Ibu punya banyak cara untuk membuatnya patuh. HMPH. Maksud ibu adalah, untuk toko dan ladang yang menjadi mas kawinnya, semua pengurusnya adalah orang-orangku. Pemilik toko dan pelayan juga mendengarkan perintahku. Dan ada juga adiknya, Sheng Anzi, yang selalu bersamanya. Dengan dia di sini, dia berani tidak patuh. Kedepannya, keluarga Chongren Houbu juga harus mendengarkan keluarga Sheng. Ha, Hari ini kalian berdua cukup menghargai saya. Kenapa tiba-tiba si kura-kura ini suka sama saya? Kamu, katakan dengan jelas. Siapa kura-kura dan siapa si Raja Ular? Kamu Raja Ular, kamu kura-kura. Saya Raja Ular, sudah cukup kan? HMPH, ibu tiri yang jahat. Kamu masih ibu tiri yang jahat itu. Baiklah, ibu tiri yang jahat. Jangan terlalu bangga. Apa yang terjadi hari ini sudah saya bicarakan dengan adik saya. Di depan orang lain,
saya akan mendukungmu. Ya, kedepannya, kami juga malas untuk mengusirmu dari rumah. Kita tidak akan saling mengganggu. Oke, ngomong-ngomong, saya teringat satu hal. Guru sudah diundang. Kalian harus belajar dan menghormati guru. Saya sudah bilang tidak mau belajar. Berapa kali pun kamu bilang, itu tidak ada gunanya. Lalu kamu mau ngapain? Jika kamu tidak belajar, siapa yang akan mewarisi usaha besar keluarga? Ya sudah, saya senang jadi orang bodoh yang tidak punya ilmu. Ada apa? Sebelumnya saya tidak menyadari, anak ini benar-benar keras kepala. Seandainya bukan karena kamu lahir di Roma, nomor ini sudah tidak berguna lagi. Kamu bisa tidak belajar. Lalu bagaimana dengan Jiayue? Apa? Orang yang seumuran dengan Jiayue, hanya kamu yang bisa merawat Jiayue seumur hidup. Sekarang kamu tidak belajar apa-apa. Nanti setelah kita semua pergi, siapa yang akan merawat Jiayue, si kecil? Aku tidak akan membebani kakak. Aku masih bisa melindungi kakak. Dengar tidak, Ning Yaoyang? Jiayue, si kecil, yang tubuhnya tidak sehat masih memikirkan untuk merawatmu. Sementara kamu sehat-sehat saja, tapi setiap hari tidak belajar apa-apa. Kamu mendengar Jiayue bilang begitu. Apa kamu tidak merasa malu? Belajar bersamaku bisa melindungi adik. Adik sudah sakit sejak awal. Aku belajar tidak bisa menyembuhkan dia. Aku bisa. Kamu hanya perlu belajar dengan baik. Aku yang akan menyembuhkan Jiayue, si kecil. Kenapa kalian berdua tidak percaya padaku? Penyakit Jiayue, si kecil, tidak mudah disembuhkan. Aku harus berusaha keras untuk menemukan pengobatan, agar bisa menemukan cara penyembuhannya. Tapi, jika kamu bisa lulus ujian pelajar atau apapun, penyakit Jiayue, si kecil, akan menjadi tanggung jawabku. Kalau bisa sembuh, dengan kemampuan keluarga Hou, sudah lama sembuh. Jadi, aku juga harus berusaha keras. Kakakmu yang bertanggung jawab belajar. Kamu berusaha untuk sembuh. Aku berusaha mencari cara mengobati penyakit dingin. Betapa baiknya jika kita bertiga berusaha bersama. Aku belajar. Kakak. Aku ini bukan bodoh. Jadi pelajar itu mudah. Dia sudah berjanji untuk mengobatimu. Mana ada alasan untuk mundur di saat-saat terakhir. Baiklah. Ini kepercayaan diri yang bagus. Ayo, kita janjian. Cap jempol. Sudah disepakati, malam ini akan mengobati adikku. Tentu saja. Tapi 2 bulan lagi adalah ujian pelajar. Kamu harus jadi yang terbaik di sana. Biarkan aku melihat kesungguhanmu. 1 kata sudah cukup. Hei. Xiaoyu, penyakit dingin sisa yang besar ini disertai dengan sakit perut dan sesak napas. Jelas disebabkan oleh peradangan yang berkepanjangan. Dengan tingkat pengobatan kuno, sangat sulit untuk sembuh total. Jadi saya bisa menggunakan pengobatan modern. Selama bisa mengekstrak antibiotik, itu sudah baik. Kepala, kamu pergi kemana hari ini? Ada urusan. Ini adalah berkas tentang kasus aneh di Istana Pangeran. Semua ada di sini. Ini dari pihak Istana Suci, utamanya dari Saint Hanlin. Kirim orang untuk terus mengawasi rumah Sheng. Baik. Ngomong-ngomong, kakak ipar di perjalanan kembali ke kota, terus mengajarkan anak. Tidak banyak membahas tentang rumah Sheng. Tentang Sheng Hanlin, si rubah tua itu. Kakak ipar sebagai anak haram seharusnya tidak tahu. Baik. Bos. Anda mau pergi kemana? Saya ada sedikit urusan pribadi malam ini. Kamu tetap pergi patroli seperti biasa. Baik. Si monyet hampir tidur di Anlis. Malam ini malah membatalkan pekerjaan karena urusan pribadi. Nyonya, ada seorang pemuda bernama Ji datang. Dia bilang datang untuk mengajar putra dan putri besar. Saya minta dia menunggu di ruang tamu. Sudah datang? Ya. Kalian berdua baru saja berjanji kepada saya. Tidak boleh menyesal. HMPH, aku tidak akan. Nyonya. Guru Ji. Yang Jiaoyu, cepat pergi dan minta bimbingan. Ya. Permisi, Nona, dari mana asalmu? Dalam ujian sarjana, kamu peringkat berapa? Saya berasal dari Bingzhou. Saya adalah juara ujian desa tahun lalu. Bagaimana mungkin? Kamu juara. Bagaimana bisa berakhir seperti ini?
Sejak kecil saya yatim piatu. Dibesarkan oleh banyak orang. Uang yang diberikan pemerintah. Semua digunakan untuk membalas budi kepada orang-orang desa yang merawatku. Wah, hebat sekali. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Ilmu dan akhlak lebih baik dari guru sebelumnya. Mari kita mulai bimbingan. Pak Fu, siapkan upacara 6 ritual. Baik. Murid, sudah bertemu dengan guru. Karena kalian sudah bergabung di bawah bimbinganku. Mulai hari ini, ingatlah selalu bahwa belajar adalah yang utama. Perilaku yang baik harus diutamakan. Jangan lupakan tujuan awal. Hanya dengan begitu kita bisa mencapai akhir. Iya. Silakan berdiri. Guru sudah disambut dengan baik. Siap untuk belajar? Ya, tidak ada waktu untuk ditunda. Mari kita mulai sekarang. Sekarang. Betul, Dabao. Bukankah kamu penuh semangat? Bukankah kamu punya ambisi besar untuk masuk SMA? Percayalah pada dirimu sendiri. Besok adalah milikmu untuk kamu ciptakan. Aku sudah berbicara dengan guru sebelumnya. Di taman belakang rumah kita, ada tempat untuk belajar. Terdapat banyak koleksi buku. Tenang dan nyaman. Aku sudah meminta pelayan untuk menyiapkan tempat tinggal guru. Anak-anak, kamu bisa meluangkan 1 atau 2 jam setiap hari. Bulan-bulan akan mengikuti kesepakatan sebelumnya. Jika prestasi meningkat dengan cepat, akan ada bonus tambahan. Masih ada bonus tambahan. Terima kasih, Nona. Ayo, kita pergi lihat sekarang. Oke. Kitab suci dan klasik. Astronomi dan geografi. Ternyata sangat berpengetahuan. Tidak heran ini adalah keluarga bangsawan. Saya. Apakah guru bisa meminjamkan buku dengan bebas? Kebetulan bisa mengajari mereka berdua. Saya bisa membaca sendiri. Wah, ada semangat ya. Hari ini layak diingat. Ibu akan memberikan kaligrafi untuk menambah semangat. Kamu bisa menulis kaligrafi. Jangan meremehkan ibu. Ibu adalah putri dari keluarga Hanlin. Mohon siapkan kertas dan pena untuk saya, guru. Silakan. Dia benar-benar bisa menulis. Kakak, ibu tampaknya sangat hebat. Bisa memasak, bisa mengobati, juga bisa menulis. Dan dia juga mengundang seorang penari untuk kita. Guru benar-benar baik kepada kita. Benarkan. Apa yang ditulis? Ayo tunjukkan kepada kami. Belajar dengan baik. Belajar dengan giat. Setiap hari semakin baik. Haha, kata-kata yang tidak bermakna. Kaligrafinya lumayan. Kalian berdua ini, anak kecil yang bahkan tidak bisa mengenali semua huruf. Masih berani mengomentari aku di sini. Tahu siapa yang bilang ini? Ini disebut keahlian yang tidak terlihat. Kembali ke yang sederhana. Betul, ayah dan anak. Belajar dengan baik. Setiap hari harus lebih baik. Meskipun sederhana, tapi mengandung kebenaran. Menghapus semua kemewahan. Kalian berdua harus benar-benar ingat 2 kalimat ini. Baik. Catat, cepat mulai belajar. Ham. Guru, silakan. Baik. Sifat itu mirip, tetapi kebiasaan itu jauh. Asisten terpercaya saya, Menteri Pendidikan, sudah siap. Selanjutnya, kita akan pergi menghadiri pertemuan dengan si wabah itu. Tidak tahu dia mengajak saya untuk apa. Jangan-jangan ada niat buruk. Tuan, hari ini, Nona kedua membawa putri dan Nona dari keluarga Ho kembali. Setelah berbincang sedikit dengan nyonya, dia pergi ke halaman belakang untuk menemui tuan muda keempat. Itu adalah adik laki-lakinya. Ya sudah, kalau mau bertemu, ya bertemu saja. Tapi ada satu hal, Tuan. Tidak tahu kapan harus bicara dan kapan tidak. Katanya hari ini Tuan pergi keluar. Menemukan banyak wajah asing di sekitar kediaman. Melihat dari postur, saya curiga itu orang-orang dari pengawal rahasia. Apa kamu yakin? Saya tidak yakin tentang itu.
Tapi tidak lama setelah nona kedua pergi, wajah asing itu semakin banyak. Sebelumnya, Tuan sudah memberitahu saya. Saya memang sengaja memperhatikan sedikit. Kamu melakukan dengan baik. Setelah Tuan pergi menemui Banzi, para pengintai dari pengawal rahasia mulai muncul. Apakah ini kebetulan atau 4 tahun yang lalu, keluarga Zhao secara tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Saya membungkamnya. Kebetulan si Anzi itu melihatnya. Saya awalnya berpikir dia sudah gila ketakutan, jadi saya mengampuninya. Sekarang sepertinya tidak bisa memberinya jalan hidup lagi. Selama bertahun-tahun kamu setia padaku, dan juga berusaha keras untuk keluarga suci. Saya memberimu nama Sheng. Di dalam rumah, hanya kamu yang bisa saya percayai. Malam ini, bantu saya melakukan sesuatu. Tuan, silakan panggil untuk membunuh Shen Anzi. Iya. Katanya saat tengah malam. Sepertinya aku datang terlalu cepat. Halaman belakang sebesar ini. Bahkan tidak ada pelayan yang mengurus. Tidak tahu apakah Anzi sudah menutupi selimutnya. Meskipun aku datang dari masa lalu, tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah menganggapmu seperti adik sendiri. Jika kamu tidak gila atau bodoh, sudah saatnya kamu menikah. Suara apa itu? Suara air. Bau ini adalah minyak tanah. Siapa kamu dan mau apa? Azi bangun. Anzi bangun, ikuti aku, cepat. Buka pintu. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah nenek dari keluarga Cheng Renhou. Jika aku mati di sini, kamu tahu apa konsekuensinya? Buka pintu. Semua orang, silakan. Tidak ada masalah, kan? Gak apa-apa. Paman Chang Yuan, tangkap dia. Paman Chang Yuan, kenapa kamu mau bunuh Anzi? Bunuh Anzi? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Itu karena Nyonya Zhao. Kematian Nyonya Zhao ada alasan lain. Kamu datang untuk membungkamku. Aku sudah sering melihat orang yang keras kepala. Sampai di pengawal rahasia. Aku ingin lihat berapa banyak penyiksaan yang bisa kamu tahan. HMPH. Berhenti. Siapa kamu? Kenapa wajahnya terlihat familiar? Ah, Ternyata ini adalah Tuan Pengawas. Maafkan saya karena tidak menyambut dengan baik. Ampuni saya, ampuni saya. Ada apa ini? Kenapa kamu bisa ada di sini? hari ini aku mendengar Anzi tidak baik-baik saja. Setelah kembali ke rumah, aku terus memikirkan, kebetulan malam ini angin bertiup. Aku khawatir Anzi kedinginan, jadi aku datang untuk melihat. Sebagai nyonya rumah, kamu datang ke istana di tengah malam. Ini tidak pantas. Cepat kembali. Apa yang kamu lakukan ini? Gak apa-apa, jangan takut. Seandainya dia tidak datang, malam ini, putra keempat dari Hanlin akan mati di tangan pelayan. Mungkin orang-orang besar tidak tahu. Siapa yang mau membunuh anakku? Tuan, kau berani merencanakan pembunuhan Tuan. Aku sudah begitu mempercayaimu selama bertahun-tahun. Bahkan mengganti namamu menjadi nama keluarganya. Mengajak istri dan anakmu ke rumah suci untuk dirawat dengan baik. Dan kau malah membalas budi dengan pengkhianatan. Kau budak hina. Tuan, hamba hanya sesaat terjerumus dalam kebodohan. Hanya sesaat bingung. Tuan, ada orang. Bawa dia pergi. Tunggu, orang ini tidak bisa kau bawa.
Aduh, Tuan Pengawas. Ini adalah urusan keluarga kami. Hamba pasti akan mengawasi dengan ketat. Budak anjing ini. Aku bilang, orang ini kau bawa pergi. Tuan Tanah. Apakah kau mau ikut campur urusan keluargaku? Hamba tahu bahwa kekuasaan pengawal rahasia sangat besar. Tapi hamba juga pejabat kerajaan. Jika kau tidak punya alasan yang sah, tidak bisa sembarangan mengganggu perintah suci. Selama itu urusan di ibu kota, baik besar maupun kecil. Semua ini berada dalam yurisdiksi pengawal bayangan. Kekuasaan kekaisaran memberi izin untuk bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian. Lagi pula, tuan ini datang ke rumah di tengah malam. Pasti ada petunjuk yang ditemukan. Tapi, apa yang sebenarnya ditakuti oleh Tuan Shengda? Saya berjalan dengan benar. Tidak ada yang perlu ditakuti. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Hahaha, kau ini pelayan yang menyebalkan. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Sampai-sampai Tuan Pengawas meragukan Sang Suci. Tuan, semua ini salah pelayan. Bertahun-tahun yang lalu, pelayan tergoda oleh kecantikan Nyonya Zhao. Tanpa sengaja, dia secara tidak sengaja membunuh Nyonya Zhao. Hari ini, pelayan melihat Nona kedua kembali ke rumah. Dan secara kebetulan mendengar Nona kedua berbicara dengan Anzi. Khawatir hal ini akan terungkap, jadi. Ternyata kau yang membunuh Nyonya Zhao. Membunuh Nyonya Zhao saja tidak cukup. Kau juga ingin membakar Anzi. Betapa malangnya aku telah mengajarkanmu buku panjang hidup selama bertahun-tahun. Nona kedua, pelayan salah, Nona kedua. Yang harus meminta maaf bukanlah aku, Tuan Pengawas. Menghadapi iblis seperti ini, bagaimana seharusnya pengawal rahasia bertindak? Jika pelayan berani merugikan tuannya seperti ini, biasanya hanya ada surat perintah atau hukuman berat. Tuan, tolong selamatkan hamba. Tolong selamatkan aku. Tuan, kau berani membunuh tuanmu. Hidupmu sekarang ada gunanya. Istrimu dan putrimu juga akan terlibat. Tidak baik. Hamba yang bodoh ini tidak layak hidup. Bawa mayat ini keluar. Buang ke tempat kuburan umum, pergi. Bagaimana? Sudah mati. Meskipun dia sudah mati, tapi keterlibatannya lebih dulu. Mayat ini harus kubawa kembali ke pengawal rahasia. Tuan Pengawas ingin mengambil mayat. Tentu saja, saya akan bekerja sama. Hamba yang bodoh ini, meskipun tetap di istana, aku akan memotongnya menjadi 1000 bagian dan memberi makan anjing. Kakak. Aku takut. Tidak apa-apa. Anjeong. Ayah. Aku ingin membawa Anzi ke rumah bangsawan. Apakah kau masih belum mengerti posisimu sekarang? Kau adalah nyonya rumah bangsawan. Malam-malam mencuri keluar dan ingin membawa adikmu pergi. Apakah kau ingin memberitahu orang luar bahwa di istana kami tidak punya tata krama? Atau apakah istana kami tidak mampu mengurus Anzi? Ayah, kamu juga sudah melihatnya. Anzi memang sudah sakit. Di halaman belakang ini bahkan tidak ada pelayan yang bisa diandalkan. Malam ini biarkan dia pindah ke rumah besar. Jika nanti masih ada yang datang untuk membunuh. Omong kosong. Apa kamu pikir rumah suci itu tempat yang kejam? Budak jahat itu sudah mati. Siapa lagi yang akan membunuhmu? Sebagai nyonya dari keluarga Chongren, sekarang yang perlu dijaga adalah si kecil dan Nona. Urusan lainnya jangan terlalu ikut campur. Kembali ke rumahmu. Kakak. Aku takut, aku tidak mau pergi. Anzi, jangan takut. Budak jahat itu sudah mati. Ayah akan membawamu ke dalam rumah besar. Nanti kakak akan sering datang menemuimu. Tidak mau pergi. Bawa anak keempat pergi. Kakak. Kakak. Anzi, tahan sedikit lagi. Kakak pasti akan membawamu keluar dari sini. Terlalu banyak yang terjadi malam ini. Sheng Changyuan meskipun sudah mati, tapi jelas dia adalah kambing hitam dari ayah yang jahat. Ayah yang buruk adalah dalang di balik semua ini. Dewa Wabah Ungu pasti sudah memiliki petunjuk sebelum aku menyusup ke Istana Suci. Tapi apa tujuannya? Kenapa Nyonya Suci terus-menerus mengintip aku? Tidak ada. Aku hanya... Nyonya Suci, apakah kau penasaran kenapa aku mengajakmu menyusup ke Istana Suci? Tidak ada yang berbahaya.
Terima kasih kepada Tuan Du yang telah menegakkan keadilan untuk Ibu Zhao. Kami telah menangkap pelaku sebenarnya. Jika tidak ada hal lain, aku akan kembali ke rumah bangsawan dulu. Nanti pasti akan pergi ke penghiburan. Mengirimkan bendera kehormatan untuk Tuan Du. HM, jangan panggil aku Emis. Yang diselidiki adalah kasus besar. Aku tidak ingin terlibat. Aku hanya ingin menjadi ikan asin yang santai. Berhenti. Tuan Du mencariku. Ada hal lain. Aku mencari Nyonya untuk menyusup ke Istana Suci, karena aku menemukan beberapa petunjuk. Pelayan yang mati itu bukan pelaku sebenarnya. Dan pelaku sebenarnya Ayo jangan bilang, aku tidak mau mendengar. adalah Sheng Hanlin. Jadi, kamu bisa begitu saja mengatakannya. Pasti, dengan kecerdasan Nyonya, sudah pasti dia menyadarinya. Kamu tidak mau mendengarkan karena takut terlibat, kan? Sialan, tato ini, sudah tahu semuanya, masih saja mau mengatakannya. Kamu sengaja, ya, kejam? Kenapa aku harus berurusan dengan sampah sepertimu? Hahaha. Tuan pengawas, kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti. Yang aku tahu, si pembunuh sudah ditangkap. Tuan pengawas, kalau mau ngobrol, lebih baik ganti orang saja. Lagi pula, aku sudah bersuami. Aku harus menjaga kesopanan. Tidak pantas berbincang di malam hari. Begitu ya? Tidak kusangka. Nyonya Sheng begitu terikat pada Ning Xiao Hoye yang belum pernah ditemui. Begitu dalam perasaannya. Kekuasaan dari angkatan rahasia bahkan mengatur urusan suami istri. Ibu Zhao mendengar hal yang tidak seharusnya dan dibungkam oleh Sheng Hanlin. Sedangkan Sheng Anzi adalah satu-satunya saksi hidup. Dia pasti akan mati jika tetap tinggal di rumah Sheng. Tapi aku bisa menyelamatkannya. Syaratnya. Aku ingin Nyonya membantuku menyelesaikan kasus lama. Menyebalkan sekali. Apa yang ribut di luar semalam? Sampai-sampai aku tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Itu adalah tuan muda dan pengawas Anweis yang datang ke rumah. Dengar-dengar, pengurus rumah tangga sudah meninggal. Saya juga tidak tahu detailnya. Saya baru mendengar kabar ini pagi ini. Pengurus rumah tangga meninggal di halaman belakang semalam. Tuan muda keempat sudah dipindahkan ke halaman utama. Tuan sudah mengeluarkan perintah untuk menutup mulut. Katanya tidak boleh ada yang membicarakan hal ini. Itu adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Sudahlah, tidak perlu memikirkan itu. Di kehidupan sebelumnya, Ivis juga menemukan petunjuk, tapi tidak ada gunanya. Justru setelah pangeran ke-6 naik tahta, pejabat istana malah semakin diangkat. Mereka semakin disayang. Saya hanya perlu fokus pada urusan saya sendiri. Mulai sekarang, jangan terlalu banyak mencari tahu tentang urusan rumah ini. Cepat bantu saya berdandan. Hari ini saya akan bertemu dengan Tuan Ji. Jika saya meninggalkan kesan yang buruk padanya, saya akan menanyakan hal ini padamu, Nona besar. Dia hanya seorang pelajar miskin. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkan perhatianmu? Apa yang kamu tahu sebagai seorang pelayan? Tunggu sampai saya menjadi Perdana Menteri. Ibu akan memberi perintah. Wanita hina itu, dan dua anak nakal yang suka pamer itu, semua harus tunduk padaku. Tapi, hamba dengar bahwa Guru Ji sudah pindah dari penginapan. Pindah kemana? Hamba juga tidak begitu jelas. Sepertinya pindah ke rumah musuh itu, Hou Fu. Apa? Wanita jahat itu, Sheng Mimi. Pergi ke Hou Fu. Nyonya tidak tidur nyenyak semalam. Bukan hanya lelah, punggungku juga sakit. Tidur pun terasa melelahkan. Apakah tempat tidurnya tidak nyaman? Jangan tanya, terjerat oleh hal-hal kotor. Hal-hal kotor, saya akan minta seseorang untuk mengusirnya dari Nyonya. Tunggu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Sudahlah, meskipun aku bilang, kau juga tidak akan mengerti. Sialan, penuh dengan niat jahat. Bahkan memintaku untuk menyelidiki arsip istana pangeran. Mengambil nyawaku. Nyonya, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Bahkan istana pangeran pernah mengalami masalah. Mari kita minta seseorang untuk memeriksanya. Istana pangeran, kau tahu. Kau tahu tentang urusan istana pangeran. Seluruh Beijing tahu. Dulu, istana pangeran menarik hal-hal kotor. Malam hari ada hantu yang muncul, mengganggu seluruh keluarga pangeran.
Katanya bisa parah banget. Hantu membunuh. Setelah kejadian itu, Yang Mulia marah besar, memerintahkan penyelidikan ketat. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Semua yang melihat bilang itu perbuatan makhluk kotor. Katanya melihat kepala raksasa melayang di udara. Yang Mulia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya memanggil biksu dari kuil untuk mengusirnya. Sampai sekarang, istana pangeran masih terbengkalai. Sebagai pejuang materialis yang teguh, saya tidak percaya pada hantu atau makhluk aneh. Pasti ada teknik khusus yang digunakan. Dewa Kematian juga jelas tidak percaya. Dia terus menyelidiki masalah ini. Meminta saya untuk membantu karena saya berhasil memecahkan jimat berwarna-warni. Sejak saat itu, Dewa Wabah mulai mengincar saya. Nyonya, ini masalah besar yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun tidak memanggil seorang master untuk mengusir roh jahat, setidaknya harus mengganti kamar tidur. Sudah tenang, sudah tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, kamu susun apa yang ingin kamu katakan? Ceritakan padaku malam ini ya, Nyonya. Anak besar dan anak kecil ini sedang melakukan apa? Sedang belajar dengan guruji. Tunggu sebentar untuk hal-hal yang berantakan ini. Merawat Liang Xiazi adalah tanggung jawabku. Ju Yingning. Ayo kita lihat. Jika anak tidak diajari, itu kesalahan orang tua. Anak tidak diajari. Kesalahan orang tua, jika pengajaran tidak ketat, itu kelemahan guru. Pengajaran tidak ketat. Kelemahan guru. Apakah kamu sudah mencatat semua yang dibicarakan tadi? Sudah mencatat. Bagus. Ini adalah soal yang berkaitan dengan materi yang dibicarakan tadi. Selesaikan dalam waktu 1 batang dupa dan serahkan padaku. Wah, ada kuis dadakan juga. JC juga serius ya. Semangat belajar ini mengingatkan pada semangatku di masa lalu. Ibu Tiri, kamu sudah melihatnya sepanjang pagi. Langsung saja datang ke sini. Masih terus mengeluh, agak berisik. Ibu di sini sedang mengawasi apakah kalian belajar dengan giat. Belum pernah dengar pepatah 2 telinga tidak mendengar hal di luar jendela. Hanya fokus membaca buku-buku bijak. Kalian masih kurang giat. Ayo cepat kerjakan soal. Kakak, jangan terbagi perhatian. Mari kita kerjakan soal. Nyonya, ada urusan apa? Tidak ada. Saya hanya lewat. Silakan lanjut, Tuan. Saya pergi dulu. Nyonya, putri keluarga Sheng sudah datang. Kenapa dia bisa datang? Katanya sedang menunggu di ruang depan. Penghidup kembali yang besar. Kenapa dia datang ke rumah Huo? Bukankah itu jebakan dia? Kenapa saya merasa tidak enak? Ayo kita lihat, Home. Kak Li, kamu datang juga. Ibu takut kamu diperlakukan tidak baik di rumah Huo. Dia khusus menyuruhku untuk menjaga kamu. Ini hanya hal kecil. Biarkan pelayan yang mengurusnya saja. Masih harus merepotkan kakak untuk datang langsung. Lagi pula, kamu menikah ke rumah Huo karena aku membatalkan pertunangan. Aku merasa bersalah padamu. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Lalu, 2 anak itu bagaimana? Mereka sedang belajar dengan giat. Belajar? Bagaimana bisa? Aku dengar dari orang luar. Katanya, cucu tertua di rumah Huo paling tidak suka belajar dan menulis. Bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Bagaimana dia bisa suka belajar? Kak Li, Yao Yang dan Jiao Yu benar-benar suka membaca sekarang. Tentu saja, ini semua berkat saya yang mengundang seorang guru hebat dari luar. Guru? Siapa namanya? Dia adalah seorang guru muda. Namanya Ji Changsheng. Dengar-dengar dia sangat berbakat. Jadi saya mengajak Yao Yang dan Jiao Yu untuk menemui dia. Tak disangka, saya benar-benar berhasil mengundangnya. Sial, sekarang dia benar-benar ada di rumah Marquis Chongren. Di kehidupan sebelumnya, kamu yang beruntung. Di kehidupan ini, bagaimana bisa kamu lebih dulu mendapatkannya? Oh, jadi itu Ji Guru. Ternyata ada hubungan. Nona besar di rumahku juga mengenal Ji Guru. Kak Di tidak pernah keluar rumah.
bagaimana bisa mengenal Ji Guru? Sebelumnya saya pergi ke kuil Jiming untuk berdoa. Kereta ini terkejut. Untung Ji Gongzi membantu. Kemudian saya mendengar dia tinggal di Inkelo. Dia adalah seorang pelajar yang sedang mempersiapkan ujian. Jadi saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Benar-benar menjijikkan. Sampai bisa mengucapkan hal seperti itu. Tidak takut dipermalukan. Begitu ya? Saya memang pernah mendengar Ji Guru berkata, saat di Inkelo, ada seorang nona kaya yang sulit dihadapi, ingin sekali membantunya. Jangan-jangan kamu DJ. Jangan-jangan kamu DJ perempuan. Mungkin saja. Jadi, Tuan Ji tidak ingat siapa aku. Ini hal kecil baginya. Tapi bagiku, itu adalah budi baik yang menyelamatkan nyawaku. Aku memberi uang juga untuk membalas budi. Jadi, bisa dibilang, Kak Li dan Tuan Ji memang sangat cocok. Tentu saja. Adik kedua, Tuan Ji sekarang ada di rumahmu. Dia ada di meja belajar di halaman belakang rumah. Kak Li pasti ingin bertemu Tuan Ji untuk mengenang masa lalu. Dia adalah penyelamatku. Tentu saja aku harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Adik kedua, sekarang kamu sebagai nyonya rumah, pasti banyak hal yang harus diurus. Jadi, aku akan pergi sendiri. Nona besar itu mungkin bahkan tidak tahu di mana meja belajar itu. Begitu tidak sabar. Mungkin dia menganggap dirinya sebagai nyonya rumah. Dia memang pernah menjadi nyonya rumah di kehidupan sebelumnya. Dia juga tahu di mana meja belajar itu. Mau tidak ikut makan popcorn? Mau. Ayo. Nona besar dari rumah Lin Fu ingin bertemu. Dia datang untuk apa? Tidak mau bertemu. Iya. Nona Ji. Nona besar saya sebelumnya pernah bertemu Anda. Anda pernah menyelamatkan nona saya. Dia datang untuk bertemu, bukan untuk yang lain. Hanya untuk bisa mengungkapkan rasa terima kasih. Berisik sekali, dari mana datangnya pelayan ini? Mau mati ya? Harus dirawat. Nona Ji. Apakah Tuan ketujuh sudah lupa padaku? Oh, kau ini jelek sekali. Kau datang untuk membangkitkan kembali cinta lama dengan guru. Fokuslah pada ujian. Tuan Ji datang ke sini untuk mengajar. Pasti karena keuangan yang ketat. Ujian musim semi sudah dekat. Tuan seharusnya mengutamakan karir. Bagaimana bisa fokus mengajar? Lebih baik Tuan ikut saya kembali ke rumah suci. Saya akan menyiapkan satu rumah untukmu. Tidak akan ada yang mengganggu. Nona ini. Saya, Sin, sudah bilang sebelumnya. Tidak mau menerima makanan yang diberikan dengan cuma-cuma. Lagi pula, Nyonya sangat perhatian kepada saya. Saya datang untuk mengajar dengan sukarela. Ini adalah sekolah. Ada 2 siswa yang sedang belajar di sini. Mohon, Nona ini, pikirkan juga orang lain. Jangan berisik lagi, ya. Cara mencuri perhatian itu tidak ada yang istimewa. Tidak mengerti apa sebenarnya kebutuhan pengguna. Sia-sia saja memiliki kesempatan kedua untuk belajar. Mereka ini anak-anak yang tidak tahu huruf. Satu lagi, seorang yang sakit dan tidak berdaya. Mereka membaca buku apa? Berani sekali menghina saya dan adik. Kau ini jelek sekali. Apa maksudmu? Duduklah. HMPH. Nona ini. Jika kau terus berisik, saya akan minta orang mengeluarkanmu. Tuan ketujuh. Bukan itu maksudku. Kau adalah ibu tiri. Saat pulang, kau sudah mengutuk kami di belakang. Seseorang. Baik. Tuan ketujuh. Jika bahkan tidak memberi kesempatan berbicara kepada Luer, maka Luer juga tidak akan memaksakan diri. Ayo cepat pergi. Masih berpura-pura. Kena tampar lagi. Nona besar, ya. Sekarang harus bagaimana? Yang lembut tidak berhasil. Kita coba yang keras. Ayo pergi cari Sheng Mimi.
Ibu tidak terlihat oleh mereka, kan? Kalau ini ketahuan Sheng Luo, dia akan jadi bulan-bulanan. Aduh, ya ampun, ujian saja tidak seberat ini. Capek banget. Setelah dilihat, sepertinya Jie tidak mungkin bisa merekrut teknisi. Ayo, ayo, cepat lari. Li Jie sudah cepat selesai. Saat aku pergi, si putra Ji sedang mengajarkan anak-anak belajar. Aku tidak mau mengganggu dia. Ah, maaf, aku baru ingat sesuatu yang sangat menyenangkan. Tuanku berbicara, kamu malah tertawa. Aku rasa kamu cari masalah. Sudahlah, sudahlah. Xiao Kuozi biasanya begitu. Lalu, kamu tidak mengganggu dia dan kembali. Iya, itu cucu tertua dari keluarga Hou. Dia tidak menghormati yang lebih tua, dia memarahiku. Dia masih. Aku juga memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Kamu adalah Yao Yang. Aku tahu sifat bocah itu. Memang dia punya sifat yang liar. Tapi dia juga tidak akan sembarangan memaki orang. Hei. Nona, apakah ini berarti kamu membicarakan si Nona yang tidak baik? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya lebih percaya pada Yao Yangku. Jika tidak ada hal lain, Kak Li, silakan pulang. Tidak boleh. Ada apa? Adik kedua. Sebenarnya, aku baru saja berbohong padamu. Bukan ibu yang menyuruhku datang. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Oh, ada trik baru. Apa yang terjadi ini? Setelah kamu kembali, ibu terus-menerus menyalahkanku terhadap Nona. Setiap kali, dia membuat Nona menangis. Hari ini juga, Nona benar-benar tidak bisa menahan lagi. Dalam kemarahan, dia pergi dari rumah. Tapi tidak ada tempat untuk pergi. Terpaksa datang mencari Nona kedua. Kak Di adalah kesayangan Ibu Di. Bagaimana mungkin Ibu Di tega memarahimu sampai menangis? Mungkin Ibu merasa Nona kedua hidup bahagia di rumah bangsawan. Maka dia bilang aku tidak berusaha. Sia-sia membuang kesempatan baik ini untuk menikah. Tidak bisa menikah ke dalam keluarga bangsawan. Itu karena aku sendiri tidak beruntung. Nona kedua, jika kamu hidup baik, itu juga merupakan berkah bagi keluarga kita. Tidak bisa sembarangan menangis. Seperti aktor drama pendek. Bahkan aktingnya cukup meyakinkan. Kalau bukan karena aku tahu kamu terlahir kembali, aku benar-benar akan percaya. Jadi, Kak Di datang hari ini, ingin tinggal di rumah bangsawan. Aku datang mencari Nona kedua, untuk urusan ini. Nona, jika kamu tidak mau menampungku, aku benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Dan jika ini terdengar oleh orang luar, mereka juga akan membicarakan Nona kedua. Oh, itu namanya pemaksaan moral. Aku tidak peduli. Tapi aku penasaran, apa ide gila yang kamu pikirkan? Jika aku tidak membiarkan Kak ditinggal, itu malah menunjukkan kita bersaudara jadi jauh. Jadi, Kak disilakan tinggal di rumah bangsawan dulu. Jadi, Kak Di bisa tinggal di rumah Wo dulu. Kak Di dipermarahi oleh Ibu Di karena aku. Besok aku akan mengantar Kak Di pulang sendiri. Baiklah, aku akan berbicara baik-baik dengan Ibu Di. Terima kasih banyak, adik. Tidak masalah. Namun, Sue Tang dan Jinglou sudah penuh. Di mana sebaiknya Kak ditinggal? Di ruang belajar kan hanya ada Pangeran Ji seorang. Aku bisa tinggal di dekat ruang belajar. Adik. Kamu bilang aku tidak akrab dengan keluarga Kong. Aku hanya pernah ke ruang belajar. Jika aku ke sana, akan lebih mudah. Baiklah, aku akan meminta pelayan untuk membersihkannya untukmu. Siapa yang mengantar kakak untuk istirahat? Mereka pasti tidak berniat baik. Ini jelas tidak berniat baik. Ini seperti menuliskan niat jahat di wajah mereka. Lalu, Nyonya masih membiarkan mereka mendukung. Begitulah cara membuatnya benar-benar patah hati. Agar dia tidak terus memikirkan juara besar Ji dari keluarga kita. Malam ini jangan tidur terlalu nyenyak. Kita masih harus menangkap basah. Siapa? Pelayan Ji datang untuk mengantarkan Anda makan malam. Ruang belajar biasanya sepi.
Hanya ada istri yang pendengarannya kurang baik yang menjaga pintu. Bagaimana mungkin ada pelayan yang datang mengantarkan makan malam? Nyonya yang menyuruh pelayan untuk mengantarkan. Katanya Anda sudah capek mengajarkan tuan muda belajar. Ini saya bawakan semangkuk bubur sarang burung untuk Anda. Nyonya, jangan terlalu sopan. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Semua ini adalah niat baik Nyonya. Jika tuan tidak bisa membuka pintu, saya akan menunggu di depan pintu. Tuan ingat untuk meminumnya selagi panas. Saya permisi dulu. Hang. Nona, dia sudah pergi. Saya tidak percaya dia bisa minum bubur sarang burung dan tetap tidak tergoda. Setelah malam ini, saya akan jadi Perdana Menteri. Nyonya. Nona besar ternyata memberikan obat kepada Tuan Ji. Dia adalah putri dari Hanlin. Bagaimana bisa menggunakan cara yang begitu rendah? Kamu tidak mengerti. Ini adalah cara tradisional. Akhirnya, Kak Di melakukan sesuatu yang penting. Kata-kata Nyonya saya tidak mengerti. Kita masuk, ya, tentu saja. Apa kita akan membiarkan dia merusak calon juara kita? Ayo kita tangkap basah. Tuan Ji. Tuan Ji. Kenapa kamu ada di sini? Sebenarnya aku sedang menginap di rumah adik perempuanku yang kedua. Malam ini benar-benar pengap sekali. Jadi aku berpikir untuk keluar jalan-jalan. Tak kusangka aku sampai di meja belajar ini. Apakah Tuan Ji biasanya duduk di sini? Ini adalah tempat aku belajar. Tidak nyaman untuk berbicara dengan Nona. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Setelah minum obat, kau masih menyuruhku pergi. Ketahananmu memang luar biasa. Sial, malam ini aku akan berjuang habis-habisan. Aku harus berhasil. Tuan Ji, bagaimana? Di sini juga panas sekali. Kau tidak merasa panas? Aku akan mengantarmu pulang. Tuan ketujuh. Jangan lihat yang tidak pantas. Jangan lihat yang tidak pantas. Jangan lihat yang tidak pantas, Tuan ketujuh. Jangan berpura-pura. Aku tahu di hatimu ada Luer. Luer berasal dari keluarga terhormat. Kenapa dia tidak cocok untukmu? Tuan Ji, jangan. Keluar. Yang tidak tahu berterima kasih ini. Cepat bantu aku kembali. Ligia, kamu di sini ya? Bajumu. Aku. Hei, adik kedua. Akhirnya kamu datang. Guru Ji di rumahmu. Dia ingin menghancurkan kehormatanku. Sekarang aku harus bagaimana? Dia ingin menghancurkan kehormatanku. Sekarang aku harus bagaimana ini? Jangan bicara sembarangan. Mencemarkan namaku. Aku sedang belajar di dalam rumah. Kamu di luar halaman. Bagaimana aku bisa menghancurkan kesucianmu? Aku, Ji Changsheng, bersumpah di hadapan langit. Tidak pernah melakukan hal yang tidak terhormat. Adik kedua, kamu harus membela aku. Nyonya, pintu besar ini terkunci rapat. Nona besar jangan-jangan lagi mengalami histeria. Dijia, kenapa kamu lagi-lagi mengalami histeria? Bagaimana ini? Jia, sadar dong. Ini adalah rumah keluarga Hou. Kamu sudah melanggar saat menikah. Biarkan aku menggantikanmu. Bukankah itu sudah sembuh? Kenapa bisa kambuh lagi? Kenapa kamu memukulku? Itu adalah guru kalian. Dia ingin melakukan hal yang tidak baik. Iya, penyakitnya kambuh lagi. Cepat tutup mulutnya. Pria dan wanita sendirian dalam satu ruangan.
Meskipun guru itu sangat jujur, itu tetap tidak bisa. Dasar budak yang rendah, penyakitnya kambuh lagi. Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak membantu membela dia, itu sudah cukup. Malah menuduhnya. Meskipun kakak tidak peduli pada muka, apakah bapak juga tidak peduli? Apakah ayah tidak peduli pada reputasi sebagai pejabat? Tidak ada pelayan, tidak ada anak kecil, tidak ada yang memukul. 20 adalah kakak tertua. Kakak tertua, bagaimana? Bagaimana? Lepaskan aku, lepaskan aku. Malam-malam begini ribut terus. Masih bisa tidur nggak sih? Ibu tiri, kamu di sini ngapain? Kenapa kamu ada di sini, Ibu? Ada apa ini? Maaf ya, Ya Oyang dan Jue Wei, aku bangunkan kalian. Rahasia, aku sudah kehilangan kehormatan di rumahmu. Kalau kamu tidak mau membelaku, ya sudah. Tapi kamu sampai menyuruh orang memukul pelayanku. Ayo, Kak Didi. Aku benar-benar nggak nyangka kamu kali ini sakitnya parah banget. Sampai-sampai nggak mikirin nama baik orang tua. Sepertinya dokter di rumah kita nggak bisa mengobati. Terpaksa harus kubawa kamu pulang. Aku nggak sakit. Iya, itu. Ji Changsheng itu. Oh, aku mengerti. Kamu ini jelek banget. Siang-siang mau menggoda Tuan Ji, gagal. Malam-malam mau menjebak dia. Nggak tahu malu. Dasar anak nakal. Buah kecil, cepat tutup mulut Kak Didi. Maaf ya, Kak Didi, demi nama baik rumah ini, terpaksa mulutmu harus ditutup. Nona, hahaha, babi gemuk ini sudah pusing. Pantas saja mau mencemarkan nama Ji Fuzi. Nona kedua, bagaimana Li Jie bisa datang? Kenapa bisa gila begini? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum bicara. Jika tidak, ayah akan tahu ini semua karena kamu. Kakakmu yang jadi kehilangan nama baik. Yang pertama dihukum mati ya kamu. Dokter di rumah kami tidak bisa mengobati. Jia, bawa Jia kembali ke rumah. Kalian berdua, malam-malam begini ngapain di sini? Jelas-jelas kalian yang membangunkan aku. Di mana guru? Guru, kamu baik-baik saja kan? Ibu sudah khawatir, untung aku baik-baik saja. Ternyata tidak minum ya. Diking, seharusnya sudah menyerah. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Ini salah pelayan yang tidak menjaga Nona besar. Nona besar setelah makan malam jadi histeris. Tidak mau tidur, harus keluar jalan-jalan. Pelayan mengikuti Nona besar keluar. Tiba-tiba Nona besar berlari seperti orang gila ke meja belajar. Pelayan tidak bisa menghentikannya. Nona besar berlari ke sana. Dia hanya berlutut di tanah dan mulai berbicara gila. Ini salah saya, Tuan. Saya seharusnya mati 10.000 kali, Tuan. Apa kamu benar-benar gila? Saya adalah seorang pejabat di Hanlin. Bagaimana bisa ada putri yang tidak tahu malu seperti kamu? Tengah malam pergi ke rumah Markuis Chongren. Menggoda seorang mahasiswa miskin. Panggil orang untuk menegakkan hukum keluarga. Tuan, tolong diam. Semua ini karena kamu yang memanjakannya. Putri baik tidak seharusnya menikah. Ternyata menggoda mahasiswa miskin. Sudah merusak muka keluarga Sheng. Tuan, Luer sedang sakit. Lagi pula, perintah dari Yang Mulia sudah menekan masalah ini. Tidak ada yang akan tahu. Ayah, saya tidak sakit. Hei, Ji Changsheng itu. Dia bukan orang biasa. Dia akan menjadi Perdana Menteri termuda di negara Dayu. Jika saya menikah dengannya, maka saya akan menjadi istri termuda yang cerdas di negara Dayu. Nyonya. Saya rasa kamu ini sudah parah. Tidak ada harapan lagi. Tambahkan dosisnya. Ibu, kamu percaya padaku, kan? Betul, kan Ibu? Kamu mengacaukan semuanya seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayai kamu di depan ayahmu? Mengenai ujian negara, tidak ada yang lebih mengerti seluk-beluknya daripada ayahmu. Ini bukan sesederhana yang kamu bayangkan. Aku tidak peduli. Lagi pula, semuanya sudah berantakan seperti ini. Aku juga sudah tidak punya muka lagi. Ayah, Ibu, kalian pergi saja melamar Ji Changsheng. Dia pasti akan membantu ayah di masa depan.
dia juga akan baik kepada ibu. Keluarga Ho Chongren yang konyol. Sudah menutupi semuanya dengan rapat. Sementara kamu malah mengumumkannya secara besar-besaran. Hari ini aku harus menyadarkanmu. Tuan, besok aku akan pergi ke kuil untuk memanggil seorang biksu tinggi. Gejala luar ini tidak seperti histeria, justru lebih mirip terkena gangguan. Tidak, aku tidak terkena gangguan. Apa yang aku katakan semua benar. Semua ini adalah aku. Semua ini adalah mimpiku. Aku tidak hanya bermimpi Ji Changsheng bisa lulus ujian tertinggi. Aku juga bermimpi kakakku memiliki selir di Xinghua Ali. Aku juga bermimpi tentang Yang Mulia. Apa yang kamu katakan? Ayah, apa yang aku katakan semua benar. Jika tidak percaya, kamu bisa memeriksa sendiri. Ankin, hanya aku yang tahu tentang selingkuhan ini. Aneh, sepupumu itu memang tampan. Bagaimana bisa? Nyonya, silakan turun lebih dulu. Kamu juga turun. Tuan. Induk ayam. Induk ayam. Ayah. Apalagi yang kamu mimpikan? Teruskan. Aku juga bermimpi bahwa Yang Mulia mengangkat putra keenam sebagai putra mahkota. Istana Putra Mahkota? Ya, hanya kami beberapa orang kepercayaan putra keenam yang tahu. Bahkan pengawal rahasia pun tidak tahu siapa pelakunya. Putra keenam membunuh putra mahkota demi posisi penerus. Dia bisa mengucapkan kata-kata ini. Apakah kita benar-benar? Ah, Kamu bilang putra keenam. Diangkat sebagai penerus. Lalu siapa Ibu Suri Putra Mahkota? Ibu Suri Putra Mahkota adalah putri dari asisten Menteri Ritus. Putri Wan Heng. Wan Heng dan Wan Guifei adalah saudara. Putrinya memang mungkin. Namun, hal ini belum terjadi, dan aku sudah tahu sebelumnya. Aku bisa merebut pernikahan ini sepenuhnya. Bangkitlah. Ayo. Jabatan asisten menteri di Departemen Kehormatan sama dengan jabatan ayah. Putrinya bisa menjadi permaisuri. Kamu juga bisa. Daripada istri Perdana Menteri yang miskin itu. Menjadi permaisuri. Bukankah itu lebih baik? Maksud ayah adalah, Jika mimpimu benar, kita akan mendapatkan keuntungan lebih dulu. Urusan di rumah pangeran itu ramai. Rahasia ternyata seperti ini. Pasti dia sudah bulat hati. Tidak akan seperti yang kau inginkan. Sampai di sini. Lebih baik kita ganti tujuan. 3 hari lagi, sang putri besar akan mengadakan pesta musim semi di rumah. Pangeran keenam juga akan hadir. kamu juga pergi. Aku ingat sekarang, di kehidupan sebelumnya, aku hadir di pesta musim semi ini sebagai ibu sah dari keluarga Chengren. Tapi saat itu Ning Yaoyang baru tiba. Dia bertengkar dengan anak bungsu sang putri di pesta. Aku gagal berdamai. Bahkan mendapat 20 pukulan. Maksud ayah adalah membiarkanku menghadiri pesta musim semi itu untuk mendekati pangeran keenam, mendekati putra mahkota yang keenam. Bagus juga. Kamu punya mimpi yang membantu. Hal ini pasti akan berjalan lancar. Ayah tidak akan menyembunyikan darimu. Ayah adalah orang kepercayaan pangeran keenam. Jika kamu bisa membuat pangeran keenam senang, ayah akan membantumu menjadi permaisuri. Ayah tenang saja, putrimu pasti akan menjadi permaisuri yang baru. Si miskin itu tidak memandangku. Tunggu sampai aku jadi permaisuri. Aku akan menunjukkan padanya, dan juga wanita dari daerah suci itu, di pesta musim semi kali ini, yang akan mendapat hukuman adalah kamu. Ibu, buat apa kamu ambil jeruk busuk ini? Ini kamu tidak mengerti, kan? Ini adalah jamur hijau, bahan penting untuk mengekstrak penisilin. Penisilin itu apa? Itu adalah sejenis antibiotik. Bisa mengobati penyakit dingin dan infeksi luka. Penyakit si kecil bulan purnama harus disembuhkan dengan ini. Jadi itu obat mujarab. Hampir seperti itu. Ayo bantu aku siapkan beberapa wadah. Mulai sekarang kita akan membudidayakannya. Kamu ini sedang melakukan apa?
Kenapa kamu main jump scare di siang bolong? Kamu tahu tidak, menakut-nakuti orang bisa bikin orang mati loh. Sialan, kalau bukan karena kamu adalah pengawas, aku benar-benar akan membunuhmu. Sialan tato ini. Aku yang terlalu terburu-buru. Tapi ini sedang dilakukan untuk apa? Untuk mengobati putriku. Tuan pengawas, kenapa kamu masuk ke kamarku di siang bolong? Kenapa rumah keluarga ini seperti taman? Siapa saja bisa datang. Memaksaku untuk menciptakan kunci rahasia. Aku datang untuk mencari tahu, bukan. Besok Putri Agung akan mengadakan pesta musim semi di rumah. Pangeran ke-6 juga akan datang. Aku ingin agar ibu mendekati Pangeran ke-6 untuk menemukan petunjuk. Bukankah kamu memintaku untuk memecahkan trik ini? Kenapa aku harus jadi mata-mata juga? Tidak, tidak, aku tidak mau pergi. Lagi pula, mereka juga tidak meminta. Ibu, undangan dari Istana Putri Agung sudah datang. Meminta kamu untuk menghadiri pesta musim semi besok. Pengawal rahasia juga akan pergi. Tidak akan membiarkan ibu dalam bahaya. Aku hanya ingin ibu memanfaatkan pengalaman untuk melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di Pangeran ke-6. Apa petunjuk yang tidak diketahui orang? Ibu, cepat sembunyi. Kalau tidak, aku akan terjun ke Sungai Kuning dan tidak bisa membersihkan namaku. Cepatlah. Selamat siang, Nyonya. Besok aku akan pergi saja. Cepat sembunyikan. Nyonya, HM. Nyonya, kamu cari apa? Harus datang, ya, aku masih harus belajar dengan guru. Sudahlah, kamu masih siswa teladan, kan? Tapi ini akan segera berakhir. Lagi pula ini adalah janji dengan Putri Agung. Tidak datang itu kurang tepat. Ini pasti dari keluarga Chengren, putra dan putri, kan? Iya. Silakan ikut saya. Putri Agung sudah menunggu lama. Hei, Nia Oyao, kamu juga datang. Beberapa hari ini aku terus memanggilmu untuk bermain. Kenapa kamu tidak keluar sekalipun? HMPH, aku sibuk belajar. Hahaha, kamu masih belajar. Kita berdua siapa yang tidak tahu siapa. Kamu bahkan tidak bisa menulis namamu. Masih mau belajar. Omong kosong, aku sudah bisa menulis sejak lama. Kalau bisa menulis, aku bahkan bisa menulis San Zijing, Qian Ziwen. Sekarang aku sangat mahir. Sedang bersiap untuk ujian anak-anak. Nanti kalau ketemu lagi, panggil saja aku Ning Shusheng. Hahaha, baiklah, semua orang tahu kamu pintar, ayo pergi. Dari keluarga Cheng Renhou, rahasia, bawa Ning Yaoyang dan Ning Jiayue untuk bertemu Putri Agung. Cepat, beri hormat pada Putri Agung. Selamat pagi, Putri Agung. Selamat pagi, Putri Agung. Sudah cukup. Duduk saja di sana. Ayo. Keluarga kita pernah membuat Putri Agung marah. Kenapa rasanya dia agak kesal ya? Itu karena kakak dan Putri Agung, anaknya Kang Fulai, tidak akur. Apa yang terjadi? Kang Fulai suka memanfaatkan kekuasaan. Melihat dia yang sok jagoan itu, tidak suka. Sudah beberapa kali berkelahi dengannya. Sekarang sudah bisa bicara dengan peribahasa. Memanfaatkan kekuasaan. Sok jagoan. HMPH. Itu karena kamu yang sudah dipukuli beberapa kali. Setiap kali kamu membuat Kang Fulai marah, putri ini pasti akan datang untuk mengganggu kakak. HMPH. Ini kan sama saja dengan mengganggu keluarga kita yang tidak punya siapa-siapa. HMPH. Aku pikir, ibu baru di keluarga Cheng Renhou ini bisa mendidik dua anak nakal ini dengan baik. Tapi sekarang terlihat, semuanya tidak beradab. Nini. Adik, ajak kakak bermain dulu. Tapi tidak ada masalah. Urusan orang dewasa, anak kecil tidak perlu khawatir. Silakan pergi. Apa? Seorang putri baru saja datang.
Putri Panjang berbicara seperti ini. Apakah mengundang keluarga Cheng Ren ke pesta musim semi hanya untuk mengejek? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani berbicara padaku seperti ini. Keluarga Cheng Ren adalah keluarga terhormat. Suamiku menjaga perbatasan untuk negara Dayu. Sudah bertahun-tahun tidak pulang. Tanpa prestasi pun ada pengorbanan. Putri bilang keluarga Cheng Ren tidak beradab. Berita ini akan membuat banyak prajurit merasa kecewa. Jangan sembarangan menuduh aku. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Benar. Aih, adik, kenapa kau menarikku? Wanita itu secara langsung menghina keluarga kita. Dia adalah Putri Panjang. Meskipun dia menghina keluarga kita, apakah kita bisa membalas? Aih, tapi, bagaimana jika ibu tiri sendirian dan dia dibuli? Kamu masih belum tahu kemampuan ibu tiri kita. Tenang saja, serahkan padanya. Yang Mulia Putra Mahkota ke-6. Wah, kebetulan sekali bisa bertemu kamu di sini. Itu suara si jelek itu. Dia. Kamu siapa? Hamba adalah putri dari keluarga Sheng Hanlin, Sheng Luor. Oh, jadi kamu adalah putri dari Bapak Sheng, Nona Luor. Kenapa kamu memakai cadar? Di wajah hamba muncul beberapa ruam. Ibu khawatir akan mengganggu tamu. Jadi, hamba terpaksa memakai cadar. Ruam apa? Jelas-jelas itu karena ditampar oleh ibu tiriku. Hahaha, Lin Yaoyang. Paf, datang sini. Dengar-dengar, keluarga Chongren menikahi seorang putri tiri sebagai nyonya utama. Ayahmu hilang tanpa jejak. Kamu sampai terpaksa membiarkan seorang putri tiri menjadi ibu tiri. Sungguh kasihan. Urusan keluarga tidak ada hubungannya denganmu. Masih berani membantah? Anak perempuan yang terpinggirkan bisa mengatur rumah tangga. Ning Yaoyang, karena kita sudah kenal lama, aku akan memilihkan beberapa pelayan yang bisa membaca untukmu dari rumah. Aku akan memilihkan beberapa pelayan yang bisa membaca untukmu. Lagi pula, kamu bisa membuat anak perempuan biasa jadi istri. Harusnya bisa juga bikin pelayan jadi istri. Hahaha, berani sekali bicara lagi. Aku akan memecahkan gigimu. Ning Yaoyang, kau anak anjing. Bagaimana cara berbicara dengan tuan muda ini? Anak anjing berbicara dengan tuan muda seperti apa? Tuan muda berbicara dengan anak anjing seperti ini. Coba sekali lagi menghina ibu tiriku. Kak, jangan emosi. Oh, ini, bukankah itu adik perempuanmu yang lemah dan tidak akan hidup lama? Seorang yang pendek umur cocok dengan anak perempuan biasa. Sangat menarik. Hahaha, masih berani bilang mau cari mati. Apakah aku salah bicara? Orang bodoh ditindas oleh anak perempuan biasa. Kau Ning, punya ibu tapi tidak punya keberanian. Lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Hati-hati. Anak kelinci, berani merusak rencanaku. Sekarang sudah beres. Kemenangan, kau akan kena hukuman. Bibi, cepat bantu aku tarik KAIG dan Kang Fu. Sekarang baru tahu memanggilku Bibi. Berani berkelahi dengan Tuan Kang. Kamu punya berapa banyak kepala sih? Sekarang kamu tahu aku Bibi. Ya, Yang Mulia Pangeran ke-6. Anak-anak ini berisik sekali. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih tenang untuk bicara? Tenang saja, Yang Mulia. Si Chongsi ini tidak akan dirugikan. Baiklah, kalau begitu, kita pindah tempat. Tidak bisa, kita harus mencari ibu tiri. Panggil orang. Anak liar Ning Yaoyang ini. Bawa keluar dan hukum dia. Berhenti. Minggir, tidak apa-apakan. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku mau hancurkan mulutnya. Tidak apa-apa, syukurlah. Kalau kamu tidak apa-apa, biar ibu yang selesaikan masalah seperti ini. Dua anak ini berkelahi. Putri Agung tidak peduli mana yang benar dan salah, malah berpihak. Itu sudah cukup. Dia bahkan mengancam akan menghukum anakku. Putri Agung ini terlalu semena-mena. Ya, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Apa kamu sudah gila? Panggil orang. Bawa anak perempuan tidak sah ini dan anak haram itu keluar dari sini. Pukul mereka dengan keras. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku adalah nenek yang sah dari keluarga Chen Ren Hou. Ini adalah cucu laki-laki tertua dari keluarga Hou. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Sang putri hanya menyebutnya anak haram.
Apakah dia merasa gelar markuis yang diberikan oleh almarhum raja tidak sah? Apakah ada yang tidak beres? Atau apakah sang putri merendahkan gelar yang diberikan oleh almarhum raja? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah meragukan almarhum raja. Gelar keluarga Chenrenhou didapat oleh ayahku yang berjuang di medan perang bersama almarhum kaisar. Suamiku saat ini sedang menjaga negara di perbatasan. Namun sang putri, yang merupakan putri tertinggi di dinasti Dayu, ingin menghukum mati putra tertua keluarga Chenrenhou. Apakah dia tidak menganggap semua keluarga berprestasi di ibu kota ini? Jangan bicara sembarangan. Aku memang lahir sebagai anak tidak sah, tidak setara dengan kedudukan sang putri. Tapi nama keluarga Chenrenhou lebih tinggi daripada keluarga Kang yang dinikahi sang putri. Jika aku tidak salah ingat, keluarga Kang hingga kini belum mendapatkan gelar. Dari mana datangnya rasa superioritas sang putri, sehingga berani menganiaya anakku? Jangan bilang kamu hanya seorang putri yang menikah. Bahkan jika itu seorang pangeran, aku tidak akan mundur. Jangan bilang kamu seorang putri yang menikah dengan rendah. Bahkan jika itu seorang pangeran, aku tidak akan mundur sedikitpun. Dalam berdebat, aku tidak pernah kalah. Akhirnya, aku punya ibu yang melindungiku. Kakak, Ibu Tiri rela melawan orang-orang berkuasa demi kita. Ibu Tiri melakukan ini demi kebaikan kita. Kalian berdua, ceritakan apa yang terjadi barusan kepada semua orang. Tidak ada masalah. Apapun yang ingin dikatakan, katakan saja. Biarkan semua orang menilai. HMPH, aku dan adikku bersama, Pang Fu, datang ke sini, mencari masalah tanpa alasan. Menghina aku sudah cukup. Dia bahkan mengutuk adikku dan menghina Ibu Tiri. Tidak bisa mendengarnya, jadi aku bertengkar dengannya. Aku melihat semuanya. Pang Fu yang pertama kali menghina Ningya Ouyang. Dia juga yang pertama kali memukul. Maaf, Yang Mulia Putri, anak saya tidak mengerti. Putri, apakah ada yang ingin kamu katakan? Ibu, pantatku sakit. Tadi aku hampir jatuh. Aku juga tidak ingin memperbesar masalah. Begini saja, biarkan si kurus ini minta maaf kepada FRY. Kamu juga harus minta maaf kepada saya. Kenapa harus dia yang memulai masalah? Kalau mau minta maaf, biar dia yang minta maaf kepada Ya Ouyang. Ning Shengxi, kamu tidak perlu berteriak. Aku bukan tuli. Jika Putri Agung ingin menyalahgunakan kekuasaan, keluarga Chongren juga tidak takut. Paling tidak kita bisa mengadukan hal ini di hadapan raja. Di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari sebuah kebenaran. Kamu. Ada apa denganmu? Kakak Sang, ada apa? Kakak, ada apa? Ini sudah keterlaluan. Ini sudah memberontak. Orang-orang di keluarga Hou ini bahkan tidak menganggap saya. Pasti si kecil itu terlibat konflik dengan cucu tertua keluarga itu. Ibu dari keluarga Hou dan Ningya Ouyang membuat marah. Yang Mulia Putri Agung, kamu yang sudah terlahir kembali masih berpura-pura di sini. Ya, Kakak Di, jika tidak tahu situasinya, lebih baik jangan berspekulasi sembarangan. Adik kedua, meskipun kamu adalah ibu tiri dari keluarga bangsawan, bagaimana mungkin kamu berani menyinggung Putri Agung? Ningya Ouyang sudah menyinggung pangeran, maka dia harus menerima hukuman. Cepat minta maaf kepada Putri Agung. Jangan biarkan orang lain bilang bahwa keluarga kita tidak beradab. Diam. Kamu, si jelek, jangan bicara jika kamu tidak mengerti apa-apa. Inilah anak yang kamu didik. Aku rasa Ya Ouyang benar. Jika Kakak Di tidak tahu, lebih baik diam saja. Dengan wajahmu ini, ternyata ada banyak tahayul. Untungnya, pangeran ini mendapat informasi. Hari ini harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang diminta hari ini hanyalah keadilan. Mohon Putri Agung minta maaf kepada Ya Ouyang. Tidak baik. Xiao Xian. Seseorang, Nona, cepat panggil orang. Lindungi aku dan pangeran. Dia berhasil menghindar. Bagaimanapun juga, hari ini harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Oh, Tidak apa-apa kan? kenapa kamu baru datang? Kalau kamu datang terlambat lagi, aku pasti sudah mati. Ini sebenarnya terjadi apa sih? Kenapa orang-orang itu menatap kita? Sialan. Ayo cepat pergi. Tempat ini terlalu berbahaya. Ibu.
Ayo cepat pergi. Cari tempat untuk bersembunyi. Serahkan ini padaku. Ah. Kalian barusan panggil aku apa? Kenapa tadi kamu berani membela aku? Karena kamu rela berkorban untukku dan adikku. Terpaksa aku panggil kamu ibu. Bagus. Dalam hidupku, bisa mendengar kalian berdua memanggilku seperti itu. Tadi berhadapan dengan Putri Agung dan menghadang pedang sudah sangat berharga. Ibu, lehermu baik-baik saja kan? Luka kecil ini tidak ada apa-apanya. Ibu masih kuat dan sehat. Nanti pulang suruh dokter periksa saja. Ham Hong. Masih hidup. Sayang, jangan takut. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Ngapain kamu cuma berdiri di situ? Sekumpulan orang yang cuma makan dan tidak bekerja. Cepat tangkap pembunuhnya. Ya. Yang mulia, kita juga cepat bersembunyi. Yang mulia. Kenapa orang-orang dari pengawal pertahanan ada di sini? Tidak boleh. Jangan biarkan dia mendapatkan kelemahan pangeran ini. Yang mulia. Pergi. HMPH. Bos itu yang ingin membunuh nenek dan tuan muda. Kamu ini orang siapa? Bawa kembali ke pengawal rahasia dan serahkan ke ruang penyiksaan untuk diinterogasi. Tunggu sebentar, pengawas. Pengawal rahasia biasanya menangani jenis penjahat apa? Ada urusan apa dengan Yang Mulia Pangeran ke-6? Pembunuh ini berani menyerang di kediaman Putri Agung. Pasti ada hubungannya dengan pemberontak. Harusnya masuk istana untuk melapor kepada Yang Mulia. Lalu serahkan ke pengawal hati-hati. Tapi dia menyerang cucu langsung dari keluarga Cheng Ren. Anak kecil itu yang jadi sasaran. Maksudnya, pembunuh ini menyerang di kediaman Putri Agung. Tapi targetnya adalah anak dari keluarga Cheng Ren. Apakah dia menyimpan rahasia? Itu harus diinterogasi dulu baru bisa tahu. HMPH. Jadi, pengawal rahasia belum bisa memastikan siapa target pembunuhnya. Jika begitu, panggil orang. Kirim ke pengawal hati-hati. Tunggu. Putri dan anak pangeran ke-6 hampir ditembak jadi saringan. Belum bisa membuktikan bahwa pembunuh itu memang ditujukan untuk keluarga Cheng Ren. Hanya salah sasaran. Masih bisa 2 kali berturut-turut salah sasaran ke pangeran ke-6 ini. Kenapa terburu-buru bawa pembunuh itu pergi? Kamu mau memecahkan kasus ini atau mau melindungi mereka? Kamu bilang apa? Semua orang melihatnya. Pembunuh itu menyerang. Yang diserang adalah nyonya utama dari keluarga Chongren dan cucu sulungnya. Kenapa Yang Mulia begitu terburu-buru membawa mereka pergi? Nyonya utama keluarga itu terluka oleh panah. Meskipun itu adalah Yang Mulia, dia pasti akan mengenalinya. Si pengacau itu menyuruhku mengawasi pangeran ke-6. Sekarang pangeran ke-6 jelas melindungi si pembunuh. Dia pasti menyimpan rahasia. Tapi sejak dia menyerang Yaoyang, apa sebenarnya rahasia itu? Kali ini, meskipun harus melewati gunung dan lautan api, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Yang dia bawa di pinggangnya, itu digunakan untuk pencitraan lubang kecil. Di istana pangeran, ada hantu yang membunuh orang. Si kecil dan si pengacau itu sudah memberitahuku. Saat kejadian di istana pangeran, banyak orang melihatnya. Ada sebuah kepala manusia besar melayang di udara. Di tanah ada banyak api hijau. Gulungan Yuan, aku bisa menebaknya. Mungkin itu adalah bubuk pembersih spiritual. Kepala yang melayang itu, aku masih tidak bisa mengerti. Jika itu adalah Perdana Menteri Xiao Kong, maka semuanya akan terhubung. Nyonya Sheng. Apakah kamu punya pendapat tentang para pembunuh? Aku. Ini pasti ulah anjing peliharaan Sheng Changyuan. Ketika aku pulang ke rumah ibu kemarin, Sheng Changyuan ingin membakar aku hidup-hidup, tapi aku berhasil melawannya. Semua ini sudah diketahui oleh Yang Mulia. Ayo bawa mereka ke pengadilan untuk diinterogasi. Oh, begitu ya. Tunggu dulu. Yang Mulia masih ingin solo. Sialan, pelayan bodoh. Berani sekali menusuk di pesta musim semi Putri Agung. Begitu kebenarannya terungkap, aku akan menghukum 9 keturunanmu. Bawa mereka pergi.
Karena drama ini sudah berakhir, aku pamit dulu. Sang Jie, tenang saja, tidak akan ada pembunuh di danau lagi. Yang mulia, tunggu aku. Yang mulia. Aku akan membawamu untuk diobati. Luka kecil seperti ini tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada apa-apa, Yang mulia, bisakah kita minta diantar pulang? Bagaimana jika masih ada pembunuh? Selain itu, saya masih ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Du. Baik. Tenang saja, Qin Jian adalah yang terkuat di divisi pengawal rahasia. Dua anak itu, naik mobil yang sama dengannya. Tidak akan ada bahaya. Nyonya ingin mengatakan apa? Katakan sekarang. Tidak ada orang ketiga yang akan mendengar. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Pangeran keenam ada yang tidak beres. Dia jelas-jelas melindungi para pembunuh. Dia takut para pembunuh dibawa ke divisi pengawal rahasia. Dan saat dia pergi, dia bilang kepada Putri Agung, tidak akan ada pembunuh lagi. Dari mana dia tahu? Berani memberikan jaminan seperti itu, pasti ada hubungannya. Ada satu hal lagi. Tuan meminta saya menyelidiki petunjuk tentang Pangeran keenam. Dan saya benar-benar menemukan satu. Apa yang pernah Tuan katakan? Saat kejadian di Istana Mahkota, ada sebuah kepala besar di udara. Banyak orang melihatnya. Jadi itu dianggap sebagai pembunuhan oleh hantu. Saya tidak percaya pada cerita hantu. Meskipun saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi saya tahu, ada banyak cara untuk mewujudkan hal seperti itu. Barang yang ada di pinggang Pangeran keenam bisa melakukannya. Kamu yakin? Ini adalah pencitraan melalui lubang kecil. Menggunakan sumber cahaya yang diproyeksikan melalui lubang kecil ke tempat lain. Dapat memperbesar hingga 10 kali bahkan 100 kali lipat. Apa yang Nyonya katakan? Kenapa saya tidak mengerti? Ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Itu dia. Apakah Tuan punya korek api? Malam itu menggunakan ini. Ini sangat sederhana. Pangeran keenam membawa lensa. Tidak hanya praktis, tapi juga lebih jelas. Efek perbesarannya lebih baik. Oh, Ternyata seperti itu. Tapi malam itu juga ada banyak api hijau. jadi lebih sederhana. Itu adalah pembakaran hidrogen sulfida. Itu adalah bahan yang mudah terbakar dengan titik nyala yang sangat rendah. Apakah Tuan pernah pergi ke kuburan massal? Gas yang dihasilkan dari pembusukan mayat akan muncul. Saya mengerti semuanya. Nyonya, akhirnya saya bisa menyelidiki kebenaran kasus pangeran. Sudah. Saya yang terlalu terburu-buru. Tapi sebenarnya saya sudah ada petunjuk. Saya akan segera menyelidiki kebenarannya. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, Tuan. Silakan. Pembunuh. Atau bisa dibilang, Pangeran keenam. Kenapa dia ingin menyerang Yaoyang? Tuan. Saya kurang jelas. Maaf. Sekarang belum saatnya memberitahumu kebenarannya. Tunggu beberapa hari lagi. Setelah saya menemukan kebenarannya, akan saya laporkan kepada Yang Mulia. Setelah memastikan bahwa pangeran tidak bersalah. Baru saya akan kembali ke rumah Marquis Chongren. Dengan identitas sebagai Yang Master, saya akan mengenalimu. Jika tidak jelas, ya sudah. Dewi Kematian pasti tahu. Sengaja menyembunyikannya dariku. Apa sebenarnya alasannya Pangeran keenam ingin membunuh Yaolang? Ini sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali. Rumah Marquis Chongren sudah sampai. Urusan selanjutnya serahkan kepada pengawal rahasia. Nyonya,
Pulanglah dan rawat lukamu dengan baik. Dalam waktu dekat, jangan keluar rumah sembarangan. Jika ada hal penting, saya akan datang ke rumah untuk menemuimu. Ah, saya adalah istri orang. Jangan mendekat, pergi saja. Seharusnya aku tahu ini akan terjadi. Aku seharusnya pergi bersama ibu. Ibu masih sakit tidak? Tubuhku baik-baik saja. Tadi dokter rumah sudah bilang, istirahat beberapa hari saja sudah sembuh. Ibu, aku dan kakak sudah berdiskusi di kereta. Kami ingin pindah ke rumah kembali, supaya lebih mudah merawatmu. Ayo kasih ibu. Jangan cium aku. Perempuan dan laki-laki tidak boleh. Jangan cium, kamu harus mengerti. Kami pindah untuk merawatmu, bukan untuk tinggal bersama ibu tiri seperti kamu. Kamu ini tidak punya hati. Siang hari masih memanggilku ibu. Sekarang tiba-tiba tidak mengaku lagi. Itu karena terpaksa. Kamu belum sepenuhnya lulus ujian. Baiklah, baiklah, aku akan menyelesaikan ujianmu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu dengan senang hati memanggilku ibu. Jangan bikin pusing. Buah kecil, pergi bersihkan kamar samping. Biarkan mereka istirahat. Iya, Nona, Tuan, silakan ikut kami. Hang. Mendapatkan pengakuan dari Liang Xiazi, tugas hampir tercapai. Tapi kenapa masalah ini semakin banyak ya? Hang. Susah banget untuk santai. Hang. Beberapa hari yang lalu, Dijie masih menggoda Jifuzi. Sekarang sudah meraih cabang tinggi pangeran ke-6. Jelas sekali dia sudah ganti target. Dari sudut pandang Dijie yang terlahir kembali, pangeran ke-6 pasti bisa naik tahta. Tapi kenapa pangeran ke-6 ingin membunuh si gendut? Apa si gendut itu penghalang bagi pangeran ke-6? Tapi si gendut adalah cucu tertua dari keluarga Chongren. Apa hubungannya dengan pangeran ke-6 yang naik tahta? Dia kan bukan dari keluarga kerajaan. Belum sampai dewasa sudah membawa Liang Xiazi, anak haram tanpa ibu. Beberapa tahun lalu ada kasus pembunuhan pangeran, penghalang bunuh diri. Jejak kaki di tahta adalah anak pangeran. Yao yang bulan September adalah anak pangeran. Jadi, kalau dipikir-pikir, semua itu jadi masuk akal. Kasus tragis di pangeran. Ning Jimo membawa 2 anak kecil dari pangeran. Jadi, belum dewasa sudah punya keturunan. Masih anak haram tanpa ibu. Pangeran ke-6 menemukan petunjuk. Jadi, itu sebabnya mereka merencanakan pembunuhan. Ya ampun, aku hanya ingin jadi ikan asin. Kenapa bisa begini? Terlibat dalam pusaran kekuasaan yang besar. Rasanya nyawaku tidak aman. Tapi mereka memanggilku ibu. Satu panggilan ibu lebih berharga dari segalanya. Aku tidak peduli siapa anak-anak mereka. Sekarang mereka adalah anak-anakku yang berharga. Siapapun yang mengganggu mereka, harus melewati aku terlebih dahulu. Mereka sudah terbaring. Ya, Nyonya. Sang kakak dan adik semakin dekat dengan Anda. Itu sudah pasti. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penisilin yang aku minta kamu awasi? Kita masih harus mengobati si kecil Jiaoyu. Sedang diekstraksi. Nyonya, silakan ikut saya. Sudah berhasil diekstraksi. Apakah itu berarti penyakit si adik akan segera sembuh? Ya, adik Hao Yang. Penyakit dinginnya kambuh lagi. Tidak baik, adik Hao yang penyakit dinginnya kambuh lagi. Adik baru saja tidur sebentar. Tiba-tiba mulai menggigil. Tubuhnya seperti es. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia tidak apa-apa, kan? Kali ini lebih ganas dari yang terakhir. Akan semakin kuat. Harus segera diobati.
Pasti harus. Adik, adik, kakak. Ibu. Untungnya ada hasilnya. Suhu tubuh mulai naik. Sayang Xiaoye, ibu sudah menemukan cara untuk mengobati penyakit dinginmu. Dalam beberapa hari, penyakit dinginmu akan sembuh. Benarkah? Benarkah, Xiaoye? Dalam beberapa hari, kamu bisa keluar kapan saja kamu mau. Mau bermain, ya bermain. Tidak perlu khawatir tentang kesehatan lagi. Aku juga bisa seperti kakak, ya. Ibu tiri tidak pernah berbohong. Dia pasti bisa melakukannya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih apa? Aku kan ibu kalian. Ingat tidak, Bao-Bao, apa yang kamu janjikan padaku waktu itu? Bukankah hanya seorang pelajar biasa? Aku juga tidak merokok. Kebetulan kamu bisa menjualnya. Aku akan membuatmu menjadi pelajar. Baiklah, kita sepakat. Nyonya, Nona sudah hampir sembuh setelah menggunakan penisilin selama beberapa hari. Aku tidak percaya. Tadi aku sudah memeriksa nadi Nona beberapa kali. Sampai-sampai Nona hampir terlambat untuk pelajaran dari Tuan Jin. Yang penting sudah sembuh. Yao Yang, si Tuan muda, sangat rajin belajar. Bahkan ketika Tuan Ji memberi dia libur, dia masih enggan meninggalkan meja belajarnya. Sepertinya dia benar-benar akan lulus ujian. Masa-masa yang berharga ini sangat tenang. Jika bisa terus seperti ini, pasti menyenangkan. Perintah dari istana untuk Nyonya Ning dari keluarga Hongren. Dari mana datangnya perintah ini? Apakah Nyonya ada masalah? Bagaimana aku tahu? Ayo turun. Ambil perintahnya. Dengan kuasa dari langit, Kaisar memerintahkan keluarga Chongren, Ning Shengxi, segera masuk ke istana. Diperintahkan. Perintahkan aku masuk ke istana, Ning Shengxi. Ambil perintahnya, Yang Mulia masih menunggu di dalam istana. Hamba menerima perintah. Apakah Tuan tahu, mengapa Yang Mulia memanggilku ke istana? Kami hanya menjalankan perintah. Nyonya, cepatlah ikut kami masuk ke istana. Ibu, jangan takut. Kami akan menemanimu masuk istana. Tidak apa-apa. Ibu tidak pernah berbuat jahat. Tidak akan terjadi apa-apa. Kalian tinggal di rumah dengan baik. Aku akan cepat kembali. Xiao Guo, jaga mereka baik-baik. Baik. Terima kasih, Yang Mulia, untuk menunjukkan jalan. Sudah membaik, kan? Semua datang ke istana untuk melapor. Tapi kenapa aku yang harus datang? Apakah penjaga pintu sudah memeriksa semuanya? Atau apakah pangeran keenam yang menang besar ingin menuntut balas? Aduh, selama ini aku tidak keluar rumah. Berita jadi terputus. Seharusnya aku mencari tahu lebih banyak. Yang Mulia, Ning Xiang, masih menunggu di dalam. Ini adalah dari kerajaan Dalu, raja tua itu. Kenapa kedua pihak ada di sini? Ini mau ngapain? Dari keluarga Ho Chongren, Ning Shengxi menghadap Yang Mulia. Silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Ning Shengxi hari ini melaporkan kepada pengawal rahasia. Kasus pangeran telah diselidiki. Bukan karena hantu yang mengganggu, tapi karena ulah manusia. Jika kamu bisa membuktikan hal ini, kamu mungkin bisa membuktikan. Semua bukti akan saya serahkan kepada Yang Mulia.
Semua yang kamu duga sebelumnya sudah diketahui oleh Yang Mulia. Hanya ilmu gaib yang perlu kamu pecahkan sendiri. Lihat ini, Hang. Jika pengawal rahasia ingin menjebak, mereka harus mencari orang yang lebih layak. Seorang ibu tiri dari keluarga Cheng Ren tidak akan mengerti apa-apa. Jika pengawal rahasia tidak bisa mengeluarkan bukti, maka saya akan melaporkan pengawal rahasia. Sebuah tuduhan besar mencemarkan nama pangeran dan menghina raja. Kamu datang untuk apa? Benar-benar merepotkan. Yang Mulia, putri kecil saya ini sangat nakal. Suka berbohong. Mengatakan bisa memecahkan mitos tentang hantu pasti omong kosong. Tidak bisa dianggap serius. Saya belum mulai. Kamu sudah terburu-buru membantah. Kamu. Yang Mulia, silakan serahkan barang yang ada di pinggangmu kepada saya. Sungguh keterlaluan, ini adalah barang kerajaan. Bagaimana bisa kamu mencampuri? Jika Yang Mulia ingin putri saya memecahkan mitos tentang hantu, biarkan Pangeran Keenam menyerahkan aksesori itu kepada putri saya. Barang ini adalah barang bukti. Cukup sudah. Ayahanda, berikan padanya. Ini adalah Ning Shengxi. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, maka itu berarti kamu juga terlibat dalam menjebak pangeran, menipu raja dan atasan. Apa kamu mengerti, Yang Mulia? Jika kamu sudah membiarkannya bersaksi, maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. Aku hanya ingin melihat kebenarannya. Tenang saja. Ini mudah. Pangeran Keenam, berikan padaku. Ini dia. Ini dia. Bagaimana barang bukti dari pembantaian pangeran bisa ada padamu? Ayahanda adalah orang yang menjebak anakku. Aku memiliki hubungan baik dengan pangeran sebelumnya. Bagaimana mungkin aku membunuh seluruh keluarga pangeran? Ini adalah sebuah jebakan. Yang Mulia, kamu benar-benar pandai bercanda. Barang ini adalah milik Yang Mulia. Yang Mulia bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa dikatakan aku mencemarkan namamu? Yang Mulia, silakan lihat barang ini. Ini apa lagi? Barang ini disebut fosfin. Sangat mudah untuk muncul secara alami. Di udara, bisa menghasilkan efek api hantu. Saat hamba memeriksa pembunuh di Istana Putri Agung, dari dirinya ditemukan api setan. Maksudmu? Ini adalah api hijau yang pernah aku lihat dulu. Siapa sebenarnya orang yang menyuruh pembunuh itu? Mengapa ada benda ini? Ini adalah kesaksian dari pembunuh, menurut pengakuannya. Dia adalah anak buah Pangeran Keenam. Sudah ditahan di pengawal rahasia. Yang Mulia bisa memeriksa kapan saja. Ini adalah konspirasi. Ini adalah konspirasi. Semuanya adalah konspirasi. Bawa sini untukku. Benda yang sama. Hamba juga menemukan hal serupa di rumah Han Jin. Beberapa waktu yang lalu, hamba dan nyonya dari keluarga Cheng Ren menyusup ke rumah Sheng, menemui Tuan Sheng yang mengirim pelayan untuk membunuh dan menutup mulut. Dan dari situ terungkap, ibu kandung nyonya dari keluarga Cheng Ren, Nyonya Zhao, adalah orang yang menemukan Tuan Sheng dan Pangeran Keenam, terlibat dalam kasus istana sang pangeran, hingga harus membunuh untuk menutup mulut. Ini adalah fitnah terhadap Yang Mulia. Hamba sama sekali tidak melakukan hal itu. Kalian, sebagai pangeran yang paling hamba cintai, dan sebagai pembantu yang paling hamba percayai, kalian benar-benar bekerja sama melakukan hal ini. Yang Mulia, masukkan kedua orang ini ke penjara. Aku akan menyelidiki sampai tuntas. Aku ingin menyelidiki sampai tuntas. Ayahanda,
Anak tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan percaya pada fitnah mereka. HMPH. Kau, anak durhaka. Kenapa kau menuduhku? Jika kau menang, untuk keluarga istana, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Demi menutupi sifatmu yang kotor, kau membunuh Zhao Yunyang, menganggap Anzi sebagai orang bodoh. Saat kau melakukan semua kejahatan itu, seharusnya kau sudah memikirkan hari ini. HMPH. Bawa dia pergi. Ayahanda, tekan dia. Dalam kasus ini, Ning Shengxi telah berhasil. Kasus ini sudah digabung, tidak ada yang disembunyikan. Pekerjaan yang tidak bisa diabaikan. Jika istana disita, aku tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih, Yang Mulia, atas kemurahan hati. Hanya saja, di dalam istana masih ada satu saudara yang terjebak. Dia tidak bersalah. Mohon Yang Mulia, berikan dia kesempatan hidup. Diterima. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan pergi dulu. Aku masih ada urusan dengan Ning Dushi. Baik. Kalung ular berbisa. Uangku. Aduh. Ibu, konspirator di balik kasus Putra Mahkota, kelompok Pangeran ke-6, telah ditangkap. Istana juga sedang digeledah. Situasi di rumah sekarang sangat kacau. Apakah Anda benar-benar ingin masuk? Tentu saja, aku datang untuk menjemput Anzi. Tolong selamatkan kami. Tuan akan mati. Santo Buddha juga sudah tiada. Ini pasti ada kesalahpahaman. Tolong pergi ke hadapan Yang Mulia dan minta belas kasihan untuk kami. Aku datang untuk menyelamatkan Anzi. Kakak kedua, jika kau bisa menyelamatkan Anzi, pasti kau juga bisa menyelamatkan kami. Benar, kan? Maaf, tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Kenapa hidupmu selalu lebih baik dariku? Kenapa? Apa yang kau inginkan selalu bisa kau dapatkan dengan mudah. Sedangkan aku, lahir sebagai luer, hanya bisa menjalani hidup seperti ini. Padahal aku sudah berusaha sangat keras. Kenapa pada akhirnya aku tetap harus kalah darimu? Kak Pindi salah ambil naskah. Kamu seorang yang terlahir kembali. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Shutan. Ternyata hidup santai seperti ikan asin memang cocok untukku. Aduh, 2 bulan lalu jadi pembunuh dan masuk istana. Rasanya aku sudah menghabiskan semua usaha seumur hidupku. Untungnya, Yang Mulia memberi aku perintah. Kini, Jifuzi sudah menjadi juara tinggi. Hari ini, dia juga menjadi pelayan kecil Ning Yaoyang. Sabun dan pasta gigi yang diproduksi di pasar laris manis. Hidupku semakin lancar. Ibu. Kakak akan segera pulang. Mari kita menunggu di depan untuk menyambut kakak. Baik, kita lihat apakah dia menepati janjinya. Ayo. Dia lulus ya. Adik perempuan lulus. Bagus sekali. Tidak salah kalau dia adalah anak paling pintar di keluarga kita. Apakah ujian itu mudah? Sulit tidak. Aku juga ingin lulus dengan baik. Ujiannya tidak sulit. Kamu juga bisa ikut. Baiklah. Kita semua belajar dari Jifuzi. Mari kita buat keluarga kita juga punya 2 juara. Malam ini, ibu akan memasak sendiri. Buat kalian berdua masakan besar. Ayo pergi. Kereta ini sepertinya agak familiar. Ah, Xiao Ya sudah kembali. Dia itu suami murahku yang belum pernah kutemui. Badannya cukup menarik. Coba dong putar wajahmu. Gambar dan alur ceritanya. Sudah datang. Kak dibilang, lebih baik sepi bawa istri cantik pulang. Memanjakan selir dan mengabaikan istri. Alurnya tetap muncul. Suami murah ini badannya cukup sesuai seleraku. Sayangnya dia lelaki brengsek. Aku lebih memilih uang dan karir.
tapi rasanya dia agak familiar. Nyonya sudah sampai di rumah. Penyakit mematikan. Kenapa bisa jadi penyakit mematikan? Apa yang terjadi ini? Rahasia sunyi sudah kembali. Dia itu suamimu. Kakak. Dia itu ayah kita. Kenapa kakakmu mengenalnya? Dia itu pemakan manusia. Segala sesuatu. Dia ayah kita. Apakah dia akan menyakiti ibu? Berani kamu mengganggu ibu? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak takut padamu. Aku tidak akan. Jangan terlalu serius dengan omongan anak kecil. Nah, ini dia yang sebenarnya, kan? Nah, kasih aku surat cerai dong. Aku sekarang juga mau pergi. Ibu, kamu mau pergi. Kami hanya mengakui kamu sebagai ibu. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Begitu ayah yang jahat kembali, dia pasti akan mengganggu ibu. Diam kalian berdua. Mulai sekarang, dengarkan baik-baik kata ibu baru kalian. Jangan berpikir kalau aku tidak ada. Kalian bisa bertindak sembarangan. Dan jika kalian ingin bertemu aku, cukup cari aku di toko saja. Rahasia. Siapa bilang mau menceraikanmu? Hahaha. Aku rasa, rahasia? Kamu salah paham tentang dia. Dia adalah kakak perempuan yang tenang. Juga adalah permaisuri. Dalam kasus percobaan pembunuhan pangeran, Jin Mo menyelamatkannya. Juga Yao Yang dan Jiao Yu. Mereka adalah anak-anaknya dan pangeran. Hahaha. Kakak ipar. Tunggu. Apakah Kak Di secara tidak sadar mengira kakak ipar adalah selir? Suami murah ini bukan lelaki brengsek. Tolong bantu saya menyelesaikan kasus ini. Dan juga mengatur rumah tangga dengan sangat rapi. Ibu rumah tangga yang sangat baik. Tanpa sengaja melepaskan. Rela mengorbankan diri.